Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 2. Mengenal pasar tenaga kerja pasca pandemi coronavirus. A. Perubahan market tenaga kerja pada saat pandemi coronavirus. Hampir setiap orang di dunia resah dengan kemunculan virus corona atau COVID-19 yang sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Kondisi ini berdampak hampir ke semua sektor kehidupan. Selain menyerang secara fisik terhadap kondisi tubuh manusia, ini juga berpengaruh pada aspek psikologis. Keadaan baru yang belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya, sehingga mendapat dampak tidak langsung dari coronavirus. Pandemi bisa membuat orang menjadi galau, sehingga memungkinkan terjadinya stres bahkan depresi. Kondisi ini mengharuskan kita untuk mempertimbangkan hal berikut ini. 1. New experience or conditions, mengalami situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga diperlukan adaptasi di semua lini kehidupan. 2. New mindset and feeling needed. Hal ini dibutuhkan untuk menghadapi keadaan pandemik dan agar sukses beradaptasi. Jika tidak akan menimbulkan masalah baru secara psikologis. 3. New trend. Karena adanya perubahan perilaku yang baru dari konsumen, masyarakat. Dengan penyebaran virus ini, menghasilkan perubahan yang dramatis dari offline ke online, sebagai alternatif solusi dalam mencegah penyebaran virus yang lebih besar. B. Pandemik COVID-19 berdampak pada PHK dan berkurangnya lowongan pekerjaan, jadi sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga banyak pengangguran. Kondisi pandemik berpengaruh pada penurunan di sektor ekonomi di seluruh dunia, perusahaan yang gulung tikar, karena tidak mampu bertahan dalam kondisi ini. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran karena PHK. Sehingga saat ini, banyak sekali orang yang mencari pekerjaan. Jadi, kamu harus benar-benar mempersiapkan diri secara maksimal, agar dapat bersaing dan meraih pekerjaan yang diimpikan. Silakan perhatikan tabelnya. Hampir setiap orang akan lebih mempertimbangkan hal berikut ini. Di antaranya keamanan, kesehatan, dan rumah, tempat tinggal. Patokan ini menjadi acuan new normal di semua sektor kehidupan. Jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Tetap jaga protokol kesehatan ya. C. Pandemi coronavirus menuntut perubahan dalam dunia kerja. Kita akan banyak tuntutan akibat kondisi pandemik. Tuntutan tersebut antara lain: A. Terjadi perubahan tren dari bekerja atau beraktivitas secara offline, menjadi bekerja jarak jauh atau remote, atau bekerja dari rumah, home-centered activity. B. Pandemik coronavirus mengharuskan bekerja dari rumah, work from home, dan hal ini berpotensi menjadi permanen remote working. C. Perubahan dari sistem tatap muka offline menjadi virtual atau online. D. Menuntut adaptasi dari seluruh karyawan dan atasan yang terlibat dalam suatu perusahaan. E. Kompetensi baru diperlukan untuk semua level karyawan, baik dari low, middle, hingga top manajerial. F. Perusahaan harus memfasilitasi karyawan untuk dapat bekerja secara remote, seperti hard tool, smartphone, tablet, atau laptop, lalu subsidi untuk internet dan kebutuhan lainnya. G. Perlu keterampilan khusus baru untuk bekerja secara online dari tiap karyawan suatu perusahaan. H. Perubahan proses rekrutmen, HRD, yang lebih banyak dilakukan secara online daripada tatap muka, offline.
Alternatifnya dengan menggunakan video call dan online tes. Dari perubahan ini, dibutuhkan keterampilan baru, baik dari lulusan baru, fresh graduate, dan pencari kerja yang telah memiliki pengalaman kerja. Keterampilan khusus baru diperlukan oleh seorang pemimpin. Ketika harus memimpin secara remote, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara memimpin, berkomunikasi, mengukur kinerja karyawan dan juga dampak lainnya. Diperlukan kompetensi baru. Silakan perhatikan tabelnya. Kondisi pandemi ini membutuhkan penyesuaian kompetensi agar bekerja tetap bisa maksimal. Banyak sekali perubahan tuntutan kerja, termasuk kompetensi yang diperlukan ketika sistem kerja mulai jarak jauh, remote, atau biasa disebut work from home, WFH, misalnya kompetensi baru yang terkait dengan kemampuan menggunakan aplikasi virtual meeting, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Catatan, WFH dan WFO, work from home. Ada dua kemungkinan untuk kerja from office atau offline. Sedangkan WFO, remote jobs, tidak ada kemungkinan untuk melakukan kerja offline ke kantor. Hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan asing atau startup di Indonesia. Kondisi pandemi dan post-pandemi coronavirus. Pada kondisi pandemik, kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain adanya aturan dalam melakukan perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat, hal ini juga dikarenakan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Nah, akibatnya adalah banyak sekali proses mencari pekerjaan untuk luar kota atau ke kota besar, menjadi lebih ribet dan memerlukan biaya yang lebih besar pula. Perjalanan dengan pesawat terbang dan kereta api, diperlukan minimal sertifikat vaksin, hasil rapid test dan PCR 2 kali 24 jam atau harus sudah dapat vaksin lengkap, booster. Nah, sebenarnya hal ini sudah ada solusinya, tanpa harus banyak melakukan traveling keluar atau pindah lokasi. Di mana proses rekrutmen dilakukan secara online. Baik tes maupun interview bisa dilakukan secara virtual, dan untuk medical check-up bisa dilakukan di lab terdekat. Tips mencari kerja saat pandemi dan post-pandemic coronavirus. Berikut ini beberapa tips yang harus kamu persiapkan agar kamu bisa mendapat pekerjaan di saat pandemik atau pasca pandemi coronavirus. 1. Siapkan semua dokumen, CV dan lainnya. 2. Jaga kesehatan agar selalu fit di sepanjang waktu, karena proses rekrutmen itu terkadang datang secara tiba-tiba setelah kita mengirimkan lamaran pekerjaan. 3. Ikuti vaksinasi, karena bisa jadi salah satu syarat dalam proses rekrutmen, sehingga sertifikat vaksinnya dapat mempermudah kita dalam perjalanan. 4. Usahakan meminta agar semua sesi dilakukan secara online. 5. Jika terpaksa harus melakukan perjalanan keluar rumah atau tempat tinggal, tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya mengikuti e-learning ini sebagai bekal. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.